RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Dan Ibu, kalau ke RDAY jangan berharap, tapi harus ibarat yang tadi Pak Muhammad, apa namanya? Kalau di RDAY namanya legowo, lapang dada. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Yo, Ibu apa yang mau nanya? Bebas. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji, Ya. saya Kelumpuk dari Cibitung, kentang spiral. Apa? Kelumpuk kentang spiral. Kentang. Iya. Oh, Kentang jadi harus ada spiral. kata kentang ya? Saya maunya Enggak. bahasa spiral aja. Iya, iya Pak Haji. Alhamdulillah saya mau testimoni Pak Haji. Ya. Alhamdulillah saya sudah kabul yang kecil-kecil. Contohnya apa aja yang udah terkabul, coba biar bapak-bapak Iya. minimal bisa ngaceng dulu ya, Mbak. Iya. Ini dari tadi udah lemas aja. Lo sih nggak mau lihat pintu surga. Iya Pak Haji, alhamdulillah AJB saya yang di tangan orang udah 2 tahun mandek, itu alhamdulillah ditebus sama anak saya yang umur 18 sama 17 tahun. Wah, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ibu meraktekin apa ilmu RDAY kok bisa ketebus itu sertifikat? Iya, saya meraktekin ilmu Pak Haji yang disubuk ke anak-anak. Terus kan tadinya pada nggak mau ngasih duit ke saya. Terus saya subuk, alhamdulillah kalau kan pada kerja, kalau gajian dikasih semua ke saya gitu. Terus sodakoh burung sama semut. Kalau malam pas saya bangun tidur itu ucap syukur, keluar rumah ucap syukur sama sodakoh burung sekalian. Dilemparin beras sama semut sekalian. Nah, terus alhamdulillahnya anak-anak saya kan waktu Desember mestinya pertengahan Desember tanggal 15 itu harus lunas. Kalau nggak dilunas rumah saya mau dilelang gitu. Nah dilelang ditawar 200 aja nggak dikasih, tapi utang 10 juta mau diambil katanya, kata anak saya. Pas anak saya pulang kerja itu anak saya bilang gini, Mama jangan banyak pikiran, Mama harus yakin nanti abang bisa nyari duit itu gitu. Buat nebus itu abang pasti bisa katanya. Anak saya umur 18 tahun. Kata adiknya, udah berdua aja bang biar cepat ketebus katanya 10 juta itu. Tanggal 4 datang ke rumah, tanggal 9 itu udah ketebus AJB. Anak saya ngasih duit. Yang berdua itu ngumpulin gajian itu. Mama ambil ini AJB, kata anak saya. Saya bersyukur banget, berterima kasih sama Allah melalui wasilah ilmu Pak Haji. Terus anak-anak saya itu saya tangis bahagia saya, terharu sama anak-anak saya. Yang semenjak waktu masih ada almarhum sampai 2 tahun itu mandek nggak bisa bayar saya. Tapi dengan ilmu Pak Haji itu anak-anak saya yang seharusnya belum waktunya nyari duit itu bisa berpikir dewasa sampai punya rezeki segitu banyak. Buat saya 10 juta itu banyak sekali. Saya bersyukur banget sampai 2 tahun almarhum masih sakit sampai almarhum nggak ada itu sampai nggak ketebus itu. Pas almarhum meninggal ketebus. Alhamdulillah melalui wasilah Pak Haji terus anak-anak saya, anak-anak yang soleh alhamdulillah. Nah saya berusaha istiqomah sedekah saya riado juga Jumat Sabtu Minggu sama saya sedekah Minggu Ceria di kolam renang. Saya berusaha istiqomah setiap minggu apa yang saya bisa saya dagangin itu saya sodakohin buat anak-anak yatim. Alhamdulillah berusaha istiqomah, saya nggak berharap
Tapi alhamdulillah Allah ijabah Iya, kalau hajat bisa saya. Bapak dan Ibu besok hari Minggu kita ke Kalau kolam iya, renang, kalau kolam bisa renang. minimal ijab di sana. Jadi Iya, Pak Haji. ibu-ibu Iya, jagain anak yatim. iya, Kita bagi tugas, iya, iya. bapak-bapak jagain ibu Yatim. yatim. Iya, Pak Haji. Alhamdulillah biar ada aja rezeki. Kalau anak saya pas hari Minggu ini setiap hari Jumat saya ngomong sama anak saya, kan saya belum mulai jualan, Pak Haji. Jadi, "Abang, uangnya saya mau pakai, Mama mau pakai buat sodako anak yatim boleh?" "Boleh, Mah," gitu. Tapi anak saya belum yakin gitu ilmu Pak Haji ini enggak ini. Bahkan waktu pulang kerja jam 12 malam itu saya lagi senyum-senyum. Dia pulang, kan bawa mobil Pak Haji. Dia pulang dari kerja ngelihat ke kamar saya lagi senyum, langsung keluar Pak Haji. Anaknya? Iya, langsung keluar manggil adeknya. Oh, kirain manggil ambulan. Kirain manggil ambulan. Manggil adeknya Pak Oh. Haji. Kan baru pulang kerja dua-duanya 17 tahun sama 18 tahun. "Dek, sini Dek," katanya. "Mamah kenapa? Mamah kenapa?" Terus adeknya dipanggil. Pas buka pintu saya masih senyum-senyum. Kan pertengahan jadi Iya, sayang kan kalau 41 gugur. kali senyumnya. Iya Pak Haji. Sama 21 detik 1 kali senyum. Iya. Terus dua-duanya itu pada ngintip di pintu. Nggak dibuka-buka, ngintip gini. "Itu Mamah kenapa?" gitu. Jadi anak dua-duanya nih salah-salahan. "Kamu sih," katanya. Salah obat. Begitu. Jadi salah-salahan begini. "Kamu sih banyak ngomong. Kalau jangan ngeluh sama Mama, itu Mama jadi ketawa-tawa." Iya. Takutnya iya gitu. Udah Apa? almarhum nggak ada. Padahal saya mah Stres. Takutnya apa? Stres. iya. Oh. Terus kata saya terus jelasin. Abang itu tadi Mama kan kalau ilmu Pak Haji bangun tidur langsung suruh senyum, bersyukur langsung senyum. Ya, Itu bukan menghormati malaikat yang jagain kita tidur. Oh iya, saya bilang gitu. Terus Kebanyakan kan orang bangun tidur nyari HP. Nah, jangan mulai hari ini kita bangun tidur senyum dulu. iya. 41 kali. Terus saya jelasin ke anak saya, takutnya Mama banyak pikiran, Oh jadinya iya. senyum-senyum sendiri. Iya. Gitu. Nah itu Untung nggak telepon ambulan ya. iya manggil adeknya itu katanya jangan ngomong apa-apa sama Mama. Makanya katanya. Bapak dan Ibu kalau bisa doa pertobatan jangan ada orang. Doa pertobatan tuh kita mandi telanjang bulat dari kamar mandi ke kamar tidur. Itu nggak boleh ada orang. Kalau ada orang takutnya nanti viral. Telah hadir. Iya. Telah hadir Pak Haji. tuyul besar. Iya. Tuyul besar. Iya. Saya berterima kasih banget dengan ilmu Pak Haji. Ibu yang terima kasih, saya yang diketawain. Jadi hajat-hajat saya yang kecil-kecil alhamdulillah sudah terkabul Pak Haji. Ya. Iya, ada yang mau saya tanyain Pak Haji? Boleh. Iya. Saya kan sering sakit pinggang ini, Betul. pinggang. Terus kemarin saya berobat di rumah sakit KBP di USG, katanya sakit batu empedu Pak Haji. Iya, jadi Ibu tinggal minum kelapa hijau direbus. Iya. Nanti udah direbus mendidih, kelapanya diangkat, Iya. kelapanya dikupas. Ibu minum sehari 3 kelapa selama 9 hari. 9 hari. Nanti batu empedunya cair, hilang. Iya, Banyak kok itu. Batu alhamdulillah. empedu, Iya. batu ginjal, kista leper, terus sakit prostat. Nah, obatnya itu. Kelapa hijau direbus, mendidih, diangkat, dikupas. Kelapanya diminum, airnya sehari 3 kali selama 9 hari. 3 kali. Iya, Pak. Kelapanya harus kelapa hijau, yang kalau dikupas kelapanya warnanya pink, merah. Iya.
Terus yang kedua saya mau nanya rumah saya belum rapi, itu gimana biar cepat gitu Pak Haji? Ada rezekinya gitu. Kalau rumah kita belum rapi, Iya. yang bisa ibu rapin apa dulu? Nyapu, ngepel. Bukan Pak Haji. bukan begitu Pak Haji. Yang Jadi, mana? begini. Saya salah nerangin maksudnya ya. belum ada, ya belum rapi maksudnya belum, ya belum beres gitu, rumahnya belum beres, temboknya juga belum rapi, belum pasang keramik, begitu Pak Haji. Supaya ada rezekinya buat Oh gampang, betulin, kalau ibu belum pasang gimana gitu, Pak keramik, Haji, iya. temboknya belum diaci, belum Iya, ini. iya, Pak Ibu Haji. cebok alat kelamin ibu, air cebokannya dicawik-cawik di lantai dan di dinding tembok. Iya. Sambil ibu ngomong, Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kana Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Bulan ini rapi, bulan ini selesai, bulan ini rapi, bulan ini selesai. Nanti rapi. Iya, iya. Kalau memang bulan ini belum selesai, ulangi lagi. Bulan ini rapi, bulan ini rapi, bulan ini selesai, nanti selesai. Iya. Terima kasih Pak Haji. Iya. Terima kasih. Kenapa semua- sih mesti pakai alat kelamin ibu? Tadi saya udah tanya sama admin, katanya alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah Udah perang nggak nganggur, bisa, kalau udah Pak perang Haji. nggak bisa. Ah? Udah nganggur. Oh nganggur. Tepuk tangan dulu dong. Pak Haji. Udah berapa tahun nganggur? Belum lama Pak Haji. Baru 100 hari lebih. Nah berarti Baru masih kemarin. pulen dong. Alhamdulillah kalau pulen masih. Terima kasih Pak Ya, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Bapak, bebas nanya apa aja. Pakai mic, pinjem mic-nya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, nama Nama saya Faiz dari Bekasi Pak Haji. Faiz. Faiz. Testimoni dulu Pak Haji. Boleh. Saya tahu RDAY. Mic-nya deketin bos. Tahu RDAY tahun kemarin tuh Pak Haji. Apa? Tahu RDAY Pak Haji itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Betul, tahun kemarin. Tahun berapa? 2025. 2000? 2025. Nah terus langsung saya praktek yang itu. Apa namanya? Yang mana yang dipraktekin? Yang remes 9 kali. Gimana ngeremesnya? Yang diremes apa namanya? Alat kelamin. Hah? Alat kelamin. Namanya? Namanya apa tuh? Namanya Lato-lato. lato-lato Pak Haji. Nah, waktu itu saya iseng aja Pak Haji. Ada ipar saya datang tuh kan. Terus saya remes-remes, saya buat salaman, kasih modal gitu kan. Nah kebetulan saya lagi gak ada duit. Nah terus sekitar seminggu kemudian tanpa diminta langsung dipinjemin gitu Pak Haji. Ya. Nah WA ke istrinya gitu kan. Saya Iya. ipar saya kan laki-laki. Ma, aku pinjemin aja ya Faiz gitu kan. Buat modal gitu. Akhirnya ya udah istrinya aja bingung gitu kan. Dia kalau misalnya minjem tuh mikir-mikir dulu buat apa gitu kan. Kalau ini kadang suka detail gitu nanyanya. Apa minjemnya berapa terus buat apa gitu kan. Tujuannya apa lah. Ini langsung dibilang aja langsung ditransfer. Nah seperti itu. Ya terus saya juga heran gitu kan. Maksudnya saya nggak ngomong nggak apa. Ya mungkin ini salah satu dari ilmu Pak Haji gitu kan. Apa namanya. Nah terus cuman yang jadi ini sekarang tuh istri saya Pak Haji, jadi masih belum, kan banyak yang udah saya amalin tuh, kayak apa namanya, CD 9 hari segala macam, termasuk centong tuh waktu itu istri saya orang Sumatera. Waktu itu saya ke Sumatera tuh sekitar sebulan, di sana di pasar saya nyari centong tuh, karena kenal RDAY pas di Sumatera gitu kan. Nah, jadi saya nyari centong katanya yang hitam kata Pak Haji tuh kan. Nah, udah dapet. Kalau alat kelamin Bapak hitam. Kalau alat kelamin Sama, Bapak Pak Haji. belang mesti centong yang belang. Alat Warnanya kelamin sama, Bapak Pak Haji. hitam apa belang? Hitam agak merah. Hitam agak merah. Nah itu Pak Haji. Nah cuman centongnya karena istri saya itu sampai sekarang belum klop karena ya seperti itulah image joroknya gitu pasti Pak Haji. Jadi ini apa aliran sesat kayak gitulah. Akhirnya disembunyiin sampai sekarang. Entah Centongnya. iya, centongnya gitu. Kalau bisa diganti sama Pak Haji yang udah 1000 tahun itu gitu. Nah itu. Nah terus kalau yang pertanyaan saya yang pertama tuh dulu 2010 itu saya pernah kejebak sama Uskun Pak Haji.
Uskun, Ustadz Dukun. Gitulah. Uskun. Iya betul, Uskun, Ustadz Dukun. Baru dengar Uskun. Uskun, Ustadz Dukun. Ustadz Dukun. Dukun. Oh. Iya. Iya. Oh, Ustadz Jadi, Dukun. tetangga saya waktu itu saya masih bujang tuh kan. Ini ada apa orang ngaji kok pada pakai sarung, pakai kopiah gitu kan, pakai putih-putih gitu kan. Tapi sampai malam sampai jam 12 akhirnya dapat sekitar seminggu saya gabung gitu kan. Nah, Apa? terus saya ikut-ikutan maksudnya. Saya ikut gabung ke mereka. Akhirnya saya langsung ini sama ustadznya. Ah, kamu nih bagus nih gitu kan. Terus bisnis kamu besar gitu kan. Emang waktu itu saya lagi maju tuh, usaha saya lagi maju tuh Pak Haji. Akhirnya dipegang tangannya, kamu gini, ya sesuai semuanya lah. Apa yang dia tebak, yang dia yang dia omongin itu semuanya sesuai. Nanti kamu akan dapat proyek besar segini dari orang wanita dari daerah ini. Betul kayak gitu. Emang seminggu kemudian datang orang yang dia sebutkan. Nah, singkat ceritanya, saya kayak pokoknya dikasih minuman 7 rupa. Jadi kayak teh pahit, teh manis gitu kan, kopi pahit, kopi manis, air garam, air susu, air putih, air tawar kayak gitu. Lah terus Air kencing ada gak? Agak ada Pak Haji, alhamdulillah nggak ada. Nah yang terakhir tuh dia masukin kayak sesuatu kayak mata cincin, kecil banget. Di sini Pak Haji. Ya. Lah terus tiba-tiba hilang. Nah yang saya tanyain, itu kan barang nggak tahu Pak Haji ya, entah sihir atau apa gitu ya. Barangkali seandainya barang itu tuh masuk ke dalam tubuh saya kan nanti kalau meninggal menghalangi gitu Pak Haji. Iya, Ya? namanya mustika. Mustika. Nah Ya. itu bagaimana solusinya Pak Haji? Masnya cari air asinan. Air asinan. Iya, air asinan. Nanti diminum air asinan. Nanti keluar sendiri. Masa lagi gini-gini, keluar. Masa lagi gini-gini, keluar. Oh, Selama kayak 9 hari. selama 9 hari. Minum air Asinan asinan. Bogor gitu. Air asinan Bogor. Oh, Lu gak pernah lihat YouTube ya? kalau asinan belum pernah Pak Haji, asli belum pernah. Nah karena itu karena 1 tahun saya udah lihat YouTube Pak Haji, karena istri saya bilang sesat-sesat jadi saya terpengaruh kan. Dapat berarti 12 bulan cuma dapat 3 bulan. Setelah kesini lagi nggak pernah lihat itu Pak Haji. Lihat lagi tuh bulan kemarin karena saya kan sakit pinggang tuh. Sakit pinggang terus lihat tiba-tiba nongol tuh YouTube Pak Haji. Karena YouTube-nya sebelumnya udah di unsubscribe dulu tuh sama istri tuh. Gitu kan biar nggak pernah nongol lagi pemberitahuannya. Oh, unsubscribe. Iya, unsubscribe. Tadinya gitu lah. subscribe. Iya, tadinya subrek kayak gitu kan. Tadinya Nah, subrek. Betul. Lah terus yang nongol itu kan ada orang sakit terus pokoknya yang sakitnya dioles-oles pakai CD 9 hari kan. Saya langsung bikin Pak Haji. CD 9 hari, enggak maksudnya dipakai terus 9 hari. Saya oles ke sini selama 9 kali 9. Alhamdulillah dapat sekitar. Jadi 3 lo hari mesti lah. bikin air asinan gini bos. Ini alat kelamin lo. Lo rendam di rantang. Mesti sama biji-bijinya. Kalau nggak masuk, alat kelamin lo dipendekin dikit. Ininya jangan nongol, mesti tenggelam nih. Palanya mesti tenggelam. Nah, sambil lo ngomong, Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomanak yatim RD Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, nama kamu bin sembuh, keluar. Angkat alat kelamin ini kamu minum. Selama 9 hari. Nanti keluar, kamu gini-gini, keluar. Gini-gininya? Enggak usah kalau kamu lagi iseng aja, nggak sengaja lagi garuk-garuk, tato keluar. Gitu. Ini Pak, ini namanya air asinan. Oh itu asinan. Ya, ini nggak beli gratis, bikin sendiri. Kamu bikin sendiri di mana? Ya jangan sampai ketahuan istri kamu di toilet, di kamar mandi mau mandi, kamu bikin. Gitu, bawa air itu rantang bapak mah. Pak, rantang bapak buat mandi, bilang begitu. Tapi biar nggak ketahuan pakai gayung aja Pak Haji, boleh pakai gayung. Tapi muat gak nih masuk gayung? Yang penting ininya dulu gitu loh bos. Karena ini nggak bisa diperkecil. Kalau ini bisa diperkecil, ini enggak. Gitu. Nah punya kamu segede gini gak coba? Ada lagi? Satu lagi Pak Haji.
Pekerjaan saya kan ini supplier alat olahraga Pak Haji. Apa? Supplier alat olahraga. Apa contohnya? Contohnya kayak lapangan futsal, terus badminton. Supplier. Iya supplier. Supplier tuh bikin lapangan. Iya betul. Nah, tapi kita urusannya ke perorangan, bukan ke apa. Yang bikin lembaga. siapa? Saya ada timnya. Oh ada timnya. Ada timnya gitu. Nah cuman 3 tahun ke belakang ini Pak Haji, agak menyusutnya kalau misalnya saya habis survei, udah deal, bahkan udah ada beberapa kali udah kontrak gitu Pak Haji ya. Ada yang udah DP malah udah pre-DP gitu. Kalau DP kan bisa 30%. Itu kalau tanda jadi itu paling 1 atau 2 juta. Udah tanda jadi, amplang lagi tuh Pak Haji. Gak ada kabar gitu, gak jadi, gagal gitu Pak Haji. Proyek yang lemot, yang udah DP kadang diminta lagi, kadang udah DP dibatalin. Penyebabnya cuma satu. Suami istri kurang romantis. Nah, coba lo romantis dulu sama istri lo. Dan bini lo bisa romantis kalau bini lo dikasih duit. Kalau nggak dikasih duit dia nggak romantis. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi lo mesti bikin uang-uangan palsu. Mainan anak-anak. Nanti kalau udah cair baru lo tuker lagi. Jadi lo mesti romantis bos sama bini lo bos. Kalau nggak romantis nggak bisa. Romantis. Gimana sih caranya romantis? Ya lo mesti privat dulu sama mbek gue di kandang. Mbek gue supaya romantis bos. Rokok makan gratis Pak Haji ya. Apa? Rokok makan gratis. Iya romantis. Oke, baik. Mbek gue bos, jantan gue 1, betinanya 9. Jadi perempuannya 9, jantannya 1. Besok pagi gue periksa, alhamdulillah semuanya bunting 9. Gue tes di alat kelaminnya. Kalau kita kan enggak. 1 perempuan, 1 laki-laki. Gue suruh kawin 9 kali. Laki-lakinya yang pada nggak kuat. Pas gue tanya kenapa nggak kuat? Gue maunya kayak embek. Jadi 9 ibu-ibu gue sendirian. Itu supaya bisa bunting katanya. Kok gitu? Karena mukanya beda-beda. Mbek gue juga gitu bos. Jadi lo mesti romantis sama bini lo bos. Bisa gak lo romantis? Insya Allah bisa. Nah baru nanti proyek lo. Ini berlaku semuanya. Jadi laki-laki yang romantis. Gimana sih caranya romantis? Lo tidurnya harus pakai daster. Romantis. Oke? Sip, tepuk tangan dong. Yuk, ibu apa pertanyaannya? Ibu ada gak pertanyaannya? Bebas. Assalamualaikum Pak. Saya Yusnita dari Padang. Namanya? Yusnita dari Padang. Dari? Padang. Padang? Iya. Rumahnya di Padang? Iya. Dari Padang ke RDAY? Iya Pak. Naik apa? Naik bus. Oh naik bus. Kenapa nggak naik itu nasi Padang? Apa yang tertarik ibu jauh-jauh dari Padang ke RDAY bu? Udah tempatnya jauh. Ngomongnya lucu. Apa yang ibu menarik buat ibu bu? RDAY bu? Boleh gak saya tahu? Apa yang tertarik? Saya dapat. Deketin mic-nya. Saya Pak dapat ini dari adik saya. Dapat informasi dari adiknya. Dari adik saya. Adiknya ngeracunin apa sehingga ibu mau kemari? Ya dia cerita tentang yang ilmu yang Bapak bahkan dia cerita sama saya. Tuh saya pingin tahu lah. Saya ini ada penyakit Pak. Sakit apa ibu? Sinusitis. Oh sinus. Iya. Karena itu asam lambung. Oh asam lambung. Gampang bu, asam lambung tuh obatnya. Kelapa yang mentil, buah kelapa mentil yang udah jatuh namanya apa? Kembang. Bluluk. Jadi buah kelapa yang masih mentil. Jatuh dari bawah. Duk. Ibu ambil aja 3 biji. Ibu rebus. Nanti ibu minum. Sehari 3 gelas selama 9 hari. Nanti sembuh. Kalau sinus nanti ibu dicentongin. Pakai centong yang udah usianya 200 tahun lebih tua dari ibu. Ibu usianya berapa? Oh kurang 60. Berapa? 50.
Hah? 59 tahun. 59 tahun. Yang usianya lebih dari 59 tahun, yang 60 tahun, 70 tahun. Kasih lihat centongnya. Yang tua, yang 200 tahun, 200 tahun. Oh, Nanti Ibu centongin. Nanti tangan sembuh. saya juga patah, Pak. Apa? Jatuh, tapi sampai sekarang belum itu. Apa? Tangan saya patah. Tangan Ibu patah. Iya, sudah. Mau gak dikubur? Nih centong Ibu tuh. Jadi dicentongin. Iya. Nih. Manjur. Nih saya kasih buat Ibu. Lebih tua centongnya daripada umur Ibu. Dicentongin Makasih ya, Pak. tiap hari 99 kali. Ibu sambil ngucap Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDA Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, nama Ibu Binti sembuh. 99 kali, sehari 9 kali, selama 99 hari. Selama 99 hari, paling lama, paling cepat 9 hari sembuh. Dada Gak usah. saya ini leher saya juga sering denyut-denyut kan, Pak. Apa? Sakit leher. Oh leher kenapa? Sering itu denyut-denyut sakit. Oh itu namanya penyakit PKD. Penyakit kurang duit. Jadi kalau Ibu duitnya banyak nggak akan denyut-denyut. Kalau Ibu duitnya kurang nyut. Jadi Ibu minimal di dompet harus punya saldonya 10 juta. Di rekening minimal harus 100. Gampang ntar saya isi. Saya ada duit-duitan kok. Yang monopoli. Kalau ini tenggorokan saya itu sering Apa? asem. Apa? Tenggorokannya asem. Oh asam. Iya. Oh gampang. Nanti kita ada biji kedong-dong di gampang Bu. Itu kan ada centong. Iya. Dicentongin. Oh, dicentangin. Ya nanti kerok 99 kali. Sehari 9 kali. Paling lama 99 kali. Paling cepat 9 hari paling. Sama kayak sinus. Sinus baru sini. Sinus dulu baru nanti sini. Nanti sembuh. Gak usah berobat jauh-jauh itu pakai centong. Kalau yang patah ini, Pak, Patah kenapa tangannya? jatuh. Kapan? Udah setahun lebih. Mau dipatahin lagi atau mau diapain? Mau sembuh, Pak. Ah? Mau sembuh. Oh ya nanti di itu ya, disambung ya. Nanti nggak di las. Ada gak kawat las? Ibu kesini sama siapa? Hah? Ibu kesini sama siapa? Oh, sama ini adik saya, sama anak saya. Oh sama anak sama Sama adik. adik, ya. Nah adiknya tinggal di mana? Adik Ibu? Jakarta. Oh di Jakarta. Jadi nanti Ibu di sini tinggal selama 9 hari. Nanti tangan Ibu dilurusin, disambung. Setiap hari nanti disambung. Nanti disambung selama 9 hari dilengket, direkatin. Nanti nggak patah lagi. Kita ada alat perekatnya ada. Nanti dibikin gitu. Alat perekatnya ada. Nanti Ibu diurut di sini. Kalau sehari bisa gak Pak Haji nyambung? Bisa nanti. Habis ini Ibu nanti jangan pulang, yang lain keluar. Ibu di situ nanti tidur disaksiin sama adiknya sama anaknya. Nanti disambung. Udah Ibu pulang udah sehat. Gampang kok. Alhamdulillah, Ya. amin. Ya, atau mau lebih cepat lagi diinjak sama kebo. Oke? Oke. Sip, tepuk tangan dong. Dari Padang. Ntar diobatin habis ini ya. Soalnya kan ini lagi pencerahan. Gratis nggak bayar. Free gratis. Tenang aja. Itu kerjaan kita lah. Ya. Ini suara saya kan kayak gitu, Pak. Apa? Asam lambung suaranya serak. Asam lambung. Iya, itu Kan Pak. Ibu nanti di kampung bisa nyari itu. Iya. Buah apa? Kelapa yang masih mentil. Namanya apa ya? Yang jatuh. Ya. Jangan Ibu nyari ke atas. Harus yang udah jatuh. Ya. Nunggu jatuh. Jadi Ibu kalau bisa setiap hari nungguin di bawah pohon kelapa.
Iya pakai helm. Ibu harus pakai helm. Nungguin. Gampang Bu, di kampung tuh kan banyak pohon kelapa. Ibu jangan nyari satu pohon, nyari lagi pohon yang lain kan ada tuh banyak. Nanti pasti ada yang jatuh. Ambil 3 ganjil, ibu cuci bersih, masukin ke dalam panci, direbus. Nah udah bergejolak, minum deh 1 gelas. Tuh lihat tuh. Searching. Searching, kalau buat bapak-bapak namanya kencing. Ini kalau wanita searching. Tuh, searching. Dibawa aja Bu HP-nya buat ibu. Ini acara apa dari tadi ketawa mulu. Abi dia terlalu baik ngasih HP. Udah aja bawa pulang. Ngapain dibalikin Bu? Ibu tadi nggak dimasukin langsung dalam tas. Yalah, intinya pokoknya ibu berpikir jangan yang berpikiran yang sulit-sulit. Yang gampang-gampang aja ya. Yang sinus tadi saya kasih centong kan. Iya. Nah, yang ini tenggorokan centong, kalau yang asam lambung pakai buah kelapa hijau. Kalau yang batu empedu tadi pakai kelapa hijau direbus. Oke? Oke. Jadi ada manfaat. Nanti ibu mau pulang ke Padang langsung bisa kok. Nanti diperiksa di sini bentar. Ada gak orangnya? Ada, nanti diperiksa bentar. Nanti kalau memang patah langsung dilem Bu. Langsung dilem. Cepat Bu. Karena kita mesin lasnya yang 6 ampere ya. Pokoknya buat teman-teman kemarin ada tamu RDAY dari Kendal. Kakinya nggak sama. Tuh kakinya begini nih. Ini sama ini nggak sama. Langsung sekarang sama. Tadinya jalannya nggak bisa, sekarang jalannya bisa. Gampang kok. Walaupun bukan spesialis saya, tapi orangnya ada di sini yang bantuin ngerjain. Dia kebetulan lagi riadoh. Dan spesialisnya dia nyambungin kaki yang patah. Yang kakinya nggak pas. Oke? Nanti ibu jangan pulang dulu ya. Iya. Kalau udah pada acara ibu-ibu di situ aja duduk situ. Ya, nanti ibu kan saya setrum. Udah normal. Yuk, Bapak-bapak pertanyaannya. Makasih Pak, maaf Pak Haji, mau nanya lagi. Ya. Boleh. Ya ini lanjutin Bapak yang tadi tanya masalah gentong Apa? Pak Haji. Tanya masalah tadi tanah tadi Pak Haji. Yang Tanah? mau dijual. Kan jual beli tanah nih Bu Pak Haji. Kebetulan saya kan mau jual tanah saya Pak Haji. Ya ini kan tadi saya tertarik untuk pakai sarana gentong Pak Haji. Nah itu kan pakai istilahnya beras, kemudian hajat kita beras Pak Haji ya. Nah, apakah itu yang tadi kan foto tanahnya Pak Haji. Kalau ini kita Tanah, nggak butuh tanah. Foto tanah tadi Pak. Heeh. Nah, itu kan ditaruh di situ di atas. Diuruk pakai beras. Iya. Nah, kalau ini kita pakai tanahnya langsung diplastikin bisa nggak Pak Haji? Tanahnya diplastikin. Iya, plastikin ditaruh di bawah. Nggak manjur. Gimana nggak banjur? Iya, kan kalau begitu namanya udah itu apa namanya? Gurunya diajarin muridnya. Oh. Enggak Bos, pakai itu aja. Oh iya. Pakai di foto aja tanahnya jegrek. Atau kalau enggak tulis aja tanah di jalan apa, pemiliknya namanya siapa, ini. Gak usah dipoto. Itu juga manjur taruh di situ. Karena kalau pakai tanahnya di situ, nanti tanahnya manggil kamu. Ayo suruh masuk, kalau tadi dikubur. Siap. Jangan. Pokoknya bisnis tanah jangan macem-macem, nggak boleh. Jadi tanahnya jangan dipegang. Gitu. Jadi Siap, Haji. tulis saja. Kan ada ayatnya Bos. Bahasanya gini Bos. Orang yang rebutan warisan, orang yang rebutan masuk neraka jahanam. Tuh. Jangan. Jadi jual beli tanah. Makanya orang yang jual beli tanah, mana ada yang kaya raya? Nggak ada. Coba lihat. Dapat bayar utang, dapat kepake sama anaknya, kepake sama beli ini beli. Jadi nggak ada yang cemantel, bisnis tanah nggak ada. Coba, lo udah bisnis tanah udah 20 tahun coba, pakai mobil Hummer gak lo? Enggak.
Pakai Robicon enggak? Enggak. Gitu. Jadi diterusin lagi apa enggak Pak Haji? Jangan, mendingan lo langsung masuk ke dalam tanah aja. Jadi keluar, biar nggak ngantuk. Oke? Yuk, Ibu apa? Bebas. Ayo. Assalamualaikum Pak. Ya. Mau nanya kalau untuk mengobati kucing yang belekan sama jamuran gimana Pak? Oh, pakai ludah basi Ibu bangun tidur, Ibu taruh ludah basi di cawan. Nanti ludah basinya taruh di matanya kucing. Ludahnya taruh mata kucing. Jamuran sama Gantinya salep. Kalau beli salep kan mahal, salep mata kucing. Nah, gantinya pakai ludah basinya Ibu atau alat kelamin Ibu yang bangun tidur tuh. Yang basahnya tuh dicolek, taruh di kucing. Nanti kan kucing mau lihat. Ya udah Ibu kasih lihat. Ini loh. untuk jamuran sama Pak Haji, Sama. jamuran gatal-gatal gitu. Sama. Mau pakai itu atau mau pakai alat kelamin Ibu taruh. Tapi kalau alat kelamin Ibu taruh begini colek lagi kan. Gatal. Iya gatal. Tapi mendingan. Pindah. Iya mendingan colek taruh di itu dulu. Taruh di cawan. Kalau cawannya langsung retak buru-buru. Oke? Pokoknya Ibu nanya apa, Bapak nanya alhamdulillah ada jawabannya. Karena hidup ini adalah senda gurau dan permain. Ibu mau nanya apa aja, kucing ada jawabannya. Apa coba nggak ada yang nggak ada jawaban. Karena ini senda gurau dan permainan. Ayo Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, Ya. alhamdulillah saya bisa kembali lagi. Ya, namanya siapa Om? Namanya Hasanuddin. Hasanuddin dari mana? Dari Kodau. Kodau. Bekasi. Apa? Jati Asih. Kodau. Singkatan Ya. dari apa Kodau Om? Kodau. Singkatan dari apa? Jati Asih, Bekasi. Kodau itu singkatan dari apa Om? Komplek. Komando Angkatan Udara. Oh iya. Mau bertanya Pak Haji. Ya. Saya kan pernah kecelakaan ya. Ya tabrakan tuh. Waktu itu Tabrakan motor atau mobil? Motor. Terus saya sempat dirawat di rumah sakit Polri. Ya udah 1 tahun lah, 1 tahun lebih. Nah sekarang ini. Kata dokter apa yang sakit bos? Yang sakit sampai sekarang ini pendengarannya tuh satu untuk sebelah kanan. Itu masih budek gitu Pak Haji. Oh. Terus pernah pasang pen di sini. Ya waktu itu udah diambil atau belum aku nggak ngerti ya. Di mana? Di rumah sakit Pasang Polri. pennya di mana? Pasang pen di sini. Di kuping. Di sini. Kan waktu itu saya kan ini Pak Haji, apa tuh mukanya tuh mencong gitu loh. Jadi Mencong? kata dokternya nih harus dioperasi gitu kan. Lah udah begitu dioperasi, setelah operasi, saya tuh waktu itu kan nggak sadar. Kejadian tuh jam 5 pagi. Terus maksudnya nggak sadar bos dipasang pen apa enggak gitu? Iya. Oh gampang ciri-cirinya kalau kita dipasang pen, kalau pas hujan itu kayak itu, ya ngilu gitu. Iya. Nah itu ada pennya. Tapi sekarang sih saya sudah kalau hujan itu nggak lindu, cuman sekarang ini biasanya kan kalau dipasang pen itu kalau ada petir ngejar. Nah bisa gak kalau pas hujan Bapak di tengah lapangan? Wassalam ntar. Nah, kemudian yang saya Humor bos, humor. Ya, ngerti. Saya ngerti Pak Haji senangan humor begitu dari dulu. Terus saya tanyakan gini Pak Haji, saya kalau kuping kiri ya udah normal, kuping kanan tuh masih budek gitu Pak Haji. Oh gampang. Jadi saya minta resepnya dari Pak Haji itu bagaimana.
Colek tangan kiri Bapak telunjuk ke alat kelamin lawan jenis. Siapa aja yang Bapak mau colek lawan jenis. Taruh di kupingnya yang budak. Satu, colek lagi 2 sampai 9 kali selama 9 hari. Nanti kupingnya langsung denger. Lawan jenis berarti ke istri. Bebas. 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 Ini banyak stok. Ini lagi ada persiapan nih untuk jadi volunteer. Jadi Bapak colek alat kelaminnya istri, mau gak? Kadang kan para istri suka, kalau yang belum pernah dibawa ke RDAE, apaan sih? Ini apaan sih? Aneh-aneh aja gak mau ah. Nah, jadi Bapak kan akhirnya Memang budaknya begitu, gak Pak Haji. sembuh. Jadi kan saya gak salah dong ngucap, colek alat kelamin lawan jenis. Nah, jadi punya siapa Pak Haji? Nah, Bapak cari ke Dicolek. panti jompo. Yang udah pikun. Jadi dicolek sama berapa hari, Bapak, Pak Haji? anjing. Izin selama berapa hari? 9 hari. 9 hari. Sembuh, pasti sembuh. Colek aja, colek taro. Colek taro. Colek taro. Colek taro 9 kali ya. 1 hari ya, 1 kali ya. Colek lagi. Colek lagi. Colek lagi gitu. Pak Haji biar cepet gimana? Ya kupingnya dideketin ke lubang itu lebih cepat. Kan Nanti ada yang bilang katanya apa tuh kalau masak nasi itu asapnya katanya suruh di iniin. Udah saya jalanin. Sembuh gak? Ya? Sembuh gak? Enggak. Iya. Masih begini aja. Iya. Ntar pakai alat kelamin lawan jenis dicolek. Colek. Kalau yang sakit kayak Bapak perempuan mesti dibor sama lawan jenis. Jadi kan kalau laki-laki nggak bisa dicolek, jadi alat kelaminnya dimasukin ke kuping dibor. Saya udah kembali lagi ke dokter spesialisnya. Ya. Dok, ini gimana ya? Kok bisa sampai sekarang kan udah 1 tahun ya. Tapi itu harus menyangkut saraf, harus sabar Pak. Kayak gitu jawabannya. Iya Pak, semua dokter hampir semua begitu Pak. Iya. Semua dokter begitu. Nanti Bapak dialin ke dokter saraf. Nanti Bapak berobat ke dokter saraf. Nanti dokter saraf kalau bisa sembuh, alhamdulillah. Kalau nggak sembuh, dialin lagi Bapak ke dokter THT. Nanti begitu aja Pak, namanya dokter iya, bos. Putar begitu aja. Iya. Kok Pak Haji ngomong gitu? Lah kan anak gue dokter. Emang begitu, nggak apa-apa. Betul. Nggak apa-apa, tenang aja. Atau kalau Bapak mau mendingan dibikin budek aja dua-duanya. Biar imbang. Sayang. Biar nggak itu Bapak. Ini apaan sih suara? Udah budekin aja dua-duanya. Humor bos, humor. Siap. Jangan diambil hati loh bos. Ini kan memang suaranya ibu-ibu begitu bos. Gue cuma menyampaikan lah. Iya. Terus ada lagi Pak Haji, saya Ya. mau nanya. Deketin mic-nya. Alhamdulillah saya kan udah menjalankan jam 00. Senyum, mandi, bangun. Ya mandi. Bangunnya kapan? Ya ada kalanya enggak tidur. Oh, Ada kalanya tidur dulu, ada kalanya kalau tidur dulu lewat dari jam 00, jam 1 atau jam 2. Tetap mandi gitu kan. senyumnya mana? Ya. Senyum nggak? Harus senyum dulu Pak. Jadi kalau Bapak belum mandi, walaupun Bapak nggak tidur, Bapak wajib senyum dulu 41 kali. Gitu. Kalau tidur kan bangun tidur, senyum. Senyumnya di tempat tidur. Iya. Tapi kalau Bapak nggak tidur, gimana mau senyumnya di tempat tidur? Nah Bapak senyum di kamar mandi. Sampai datang kuntilanak. Kayak ada kalanya senyum di kamar mandi. Iya. Nah, setelah itu satu tahajud, terus saya jalankan, alhamdulillah,
yang kayak ngikut Ustadz Nasrullah ya. Nasrullah. Sholat tobat, saya alhamdulillah udah saya jalanin. Iya. Malah justru 25 rakaat saya udah saya jalanin. Iya. Gitu loh. Ya, kalau di RDI kan lebih banyak. Kalau di RDI kan 18 dari maghrib sampai isya. Ya. Yang 50-nya dicicil. Kalau Pak Nasrullah kan nggak sampai 68, dia hanya 57 ya. 57 Nasrullah. Ya. Di bawah kita dia. Betul. Kalau kita 68 di atasnya Nasrullah. Tapi alhamdulillah sih ini Pak Haji, setelah saya menjalanin ya sholat tobat, terus anjuran dari RDAY, ilmu RDAY, khususnya dari Pak Haji Dwi Susanto Bisuwondo itu coba diselingin dengan sholat tahajud sama taubat. Saya alhamdulillah ya berkah lah gitu loh. Istilahnya sebetulnya saya sih ibarat kata di rumah tangga saya tuh kayak lumayan sih gitu loh. Tapi setelah saya jalanin begitu dengan rutinitas, ya sedikit-sedikit alhamdulillah terkabul gitu loh. Umur Bapak berapa sekarang? Ya. Umur Bapak berapa? Umur saya 58 Pak Haji. Waduh masih muda banget. Tapi iya, budak alhamdulillah. Tinggal sisa waktu yang ada gitu. Nah di situ Pak Haji. Nah maka dari itu saya supaya ada ya yang hajat saya yang lebih besar lagi atau kebutuhan yang lebih ini terselesaikan, itu bagaimana Pak Haji? Hajat Bapak apa yang belum terkabul kalau boleh tahu? Saya sebetulnya sih ya masih ada yang tempo hari saya bilang ke Pak Haji mengenai itu saya ngadain BPKB mobil gitu loh. Berapa nilainya BPKB-nya yang digadein? Waktu itu kurang lebih 50 juta. Ke bank atau ke leasing? Ke leasing. Berapa cicilannya per bulan? Cicilannya per bulan 4 juta 30.000. Nah, Bapak pensiunnya dapatnya berapa? Saya pensiun udah 3 tahun yang lalu, Pak Haji. Tapi dapat full pensiun atau dipotong sama pinjaman? Dipotong. Enggak, saya tuh enggak ada pinjaman kan sekarang ini aja. Kalau untuk pensiunan saya tuh langsung full. Tanpa potongan. Berapa dapat pensiunnya? Ya alhamdulillah sih kurang lebih saya tuh dapat 600-an. 600 apa? 600 juta. 600 juta, oh dibayar kontan? Iya, tapi saya cangkolin, alhamdulillah saya buat beli tanah di Citerep, kemudian satu buka sedikit, ya rencana sih mau buat petakan gitu kan, terus saya berangkat haji gitu kan, lah sisanya tuh, ya itu tadi, saya ketipu itu, akhirnya aku ketipu apa? Yang tempo hari saya pernah ngomong ke Pak Haji gitu loh. Yang mana? Ketipu ya lewat medsos sih Pak Haji. Lewat? Medsos. Ya medsos. Budak salah ngomong. Lewat medsos. Medsos. Ya. Kena berapa tuh waktu itu Pak? Saya kurang lebih kenanya ya tuh. Yang saya ngadain, nilainya ya tuh yang saya ngadain BPKB mobil. Oke. 50. Lah sampai sekarang ini kan orang rumah atau anak uring-uringan. Dalam arti itu mah urusannya bapak, itu mah urusannya bapak. Oh jadi nyalain Bapak? Ya. Di satu sisi. Bapak disalahin setuju gak sama anak, sama istri? Iya, di satu sisi. Bapak setuju gak disalah-salahin sama anak sama istri dulu pertanyaan saya? Iya, gitu Pak. Setuju? Iya. Setuju? Atau mau dibalas? Ya, baginya saya tuh supaya. Bapak kan disalah-salahin sama anak sama istri. Bapak mau gak balas anak sama istri dengan santet?
Ya enggak. Intinya tuh saya tuh supaya terselesaikan. Utangnya lunas. Iya, supaya lunas. Ya, biar nggak disalah-salahin sama anak sama istri ya. Iya. Itu bagaimana? Caranya gimana gitu ya. Ya betul Pak Haji. Bapak praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00 wajib, Bapak nggak boleh begadang. Harus habis Isya harus tidur. Oh. Harus Isya harus tidur. Kalau Bapak nggak tidur, nggak boleh. Jadi harus tidur. Jam 00 bangun, harus senyum di tempat tidur 41 kali. Mandinya harus pakai pandan 9 lembar, paksain. Harus sholat tahajud. Harus Bapak paksain baca Al-Quran. Harus. Alhamdulillah sih Pak Haji. Apa? Alhamdulillah sih saya kalau habis tahajud sama sholat tobat, itu saya jam 2 sampai subuh saya baca Al-Quran. Sampai berapa? Sampai 1 juz, ada kalau 1 juz. Jangan ditingkatin bacanya. Dilebihin, jangan 1 juz, bisa ditingkatin. Tapi kan kemampuannya waktu kan sampai jam. Kan Bapak dikasih kelebihan sama Allah kan budak. Bapak dikasih kelebihan sama Allah budak. Jadi Bapak nanti baca Quran aja nggak berasa. Karena kan Allah maklumin, oh si budak. Iya. Baca Qurannya ditingkatin. Nanti utangnya saya yang lunasin. Bapak baca Qurannya ditingkatin. Kedua, sedekah subuhnya jangan bolong. Dari abis asar. Sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Sholat tobatnya jangan bolong. 68 kali salam. Ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Nah terakhir nih yang the best. Sifat 18-nya nggak boleh ada. Nanti utangnya saya yang lunasin. 50 juta. Saudara bukan, teman bukan. Ketipu iya saya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Oh. Nah gue yang lunasin. Tapi Bapak kerjain dulu. Coba dulu, kerjain dulu. Istilahnya ikut lomba lah. Baru nanti ngambil hadiah. Jangan ngambil hadiah dulu walaupun belum lomba. Lomba dulu. Praktekin dulu. Nah dari 18 sifat yang mana yang susah? Ya pelan-pelan. Dari 18 sifat mana yang susah harus dihilangin. Bisa, harus bisa. Pak, Bisa. Guru mana mau ngelunasin utang muridnya? Mana ada. Nanti Bapak saya lunasin. Ya. Tenang aja. Betul? Betul. Karena saya tumbal kurang 1. Siap, siap. Dan hodam saya tanya yang budek ya. Apa? Oke Pak? Siap. Bisa? Oke. Siap. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Budak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Haji Ya. atas supportnya dan anjurannya. Terima kasih. Bapak terima kasih, saya ketipu. Yalah humor-humor. Ya, Saya yang lunasin.